Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mas Anas in Action, motivator muda dan trainer public speaking Indonesia. Teman-teman sekalian, di channel ini saya berbagi banyak sekali pengembangan diri, mulai dari motivasi, teknik public speaking, kemudian tentang hipnoterapi, tentang konten kreator, dan banyak hal tentang bagaimana cara meningkatkan level kemampuan diri kita, yaitu skill set yang dahsyat luar biasa, mindset yang positif. Teman-teman sekalian, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas arti tentang kegagalan. Banyak orang merasa perih, merasa sedih, merasa menderita, merasa tertekan, terpojok, tersakiti karena kegagalan. Banyak orang juga salah mengartikan arti kegagalan. Dalam hidup saya, dalam diri saya, dalam pikiran saya mengartikan kegagalan adalah sebuah tahapan sukses untuk lebih dahsyat, lebih kuat, lebih luar biasa. Teman-teman sekalian, ingat, dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan ini. Kadang dalam rumah tangga ada aja godaannya, mungkin dari anak, mungkin dari mertua, mungkin dari tetangga, mungkin dari saudara, mungkin dari keluarga, mungkin dari orang-orang lain yang tidak senang dengan kehidupan kita. Betul? Dalam berteman juga pasti ada cekcok sama teman kita. Di dalam pendidikan juga mungkin kita nggak suka dengan guru kita, atau kita nggak disukai oleh murid kita, atau bahkan kita menuju sebuah proses kita nggak berhasil gitu ya, kita gagal, kita kecewa. Teman-teman sekalian, semua itu coba kita ingat-ingat, semua itu mengantarkan diri kita hari ini, mengantarkan kita saat ini. Jadi proses-proses hal-hal yang mungkin tidak berhasil, kegagalan dulu, itu kita nggak usah ambil rasa sakitnya, rasa kecewanya, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Bisa jadi loh, kegagalan yang masa lalu itu, kesulitan masa lalu itu membuat diri kita sekarang lebih tabah, lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih strategis ya, untuk menciptakan peluang-peluang alternatif jawaban yang terbaik. Betul? Saya dulu juga sama dengan teman-teman sekalian. Dan ingat ya, kita nggak usah bandingkan diri kita sama orang lain lah. Semuanya beda, usia beda, nasib beda, suku beda, keyakinan beda, kekuatan, daya tubuh, nutrisi, gizi juga beda semuanya. Wajah, tampang kita juga berbeda. Maka yang perlu kita bandingkan, diri kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Maka kita berproses. Teman-teman sekalian, jangan pernah melihat kegagalan itu adalah penghambat dalam kehidupan. Justru itu adalah jamu atau obat atau cara yang menguatkan kita lebih bijaksana, lebih wibawa, lebih keren, lebih kuat, lebih kokoh untuk menghadapi kehidupan. Teman-teman sekalian, coba cara yang praktis bagaimana cara menghadapi kegagalan. Yang pertama adalah ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, ambil kegunaannya, ambil inti atau solusinya. Contoh nih, waktu dulu kita pernah sekolah gitu ya, mengerjakan matematika remedi atau mengulang salah. Berarti apa yang harus kita benerin? Berarti cara belajar kita kurang maksimal. Berarti kita belum banyak berlatih. Berarti kita nggak terbiasa dengan soal-soal yang rumit menurut kita saat itu. Kemudian kita belajar lebih rajin, lebih banyak. Nah, kemudian akhirnya kita bisa lulus. Apa yang kita ambil hikmahnya? Oh, berarti dalam sebuah ujian itu kita harus banyak belajar, harus banyak praktek. Sama dalam kehidupan, kalau kita ingin jago berdagang, jago berbisnis, jago menjadi seorang profesional, dokter, polisi, apapun itu, maka kita harus mempersiapkan dengan matang. Maka dunia ini memang harus punya manajemen yang bagus. Untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan sebuah persiapan yang matang. Ingat ya, orang yang tidak mempersiapkan sesuatu, maka sama halnya dengan mempersiapkan kegagalannya dia sendiri. So, teman-teman sekalian, everything needs the good preparation. Segala sesuatu di dunia ini butuh yang namanya persiapan. Kita kembali ya, kalau menyikapi kegagalan, yang pertama adalah ambil pelajarannya, maka kita harus persiapan yang matang. Yang kedua, dari kegagalan itu kita melatih otot-otot mental kita. Otot-otot mental kita. Kita itu punya mental. Di situ ada otot-otot yang kita punya dalam mentality kita. Kalau kita menghadapi persoalan, kita lembek, kita sakit, kita jatuh, berarti otot-otot mental kita lemah. Maka dilatih dari kegagalan-kegagalan itu sehingga mental kita semakin kuat. Kalau mental kita semakin kuat, kita bisa melangkah lebih jos, lebih dahsyat, lebih mantap. Maka mentality harus kita latih. Nah, yang ketiga, cara menyikapi kegagalan, kematangan emosi.
Nomor 3 adalah kematangan emosi. Jadi kita semakin dewasa, semakin bijak, semakin rileks, semakin santai, semakin wibawa, semakin luas pikiran kita menyikapi berbagai macam keadaan yang seperti kegagalan tadi, kesulitan tadi. Kita semakin memahami, semakin bijaksana. Dan yang ketiga apa teman-teman sekalian? Justru semuanya itu menuju impian kita. Justru berarti kita punya mimpi yang besar. Semakin besar kegagalan, berarti mimpi kita sangat besar. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada adalah potensi diri kita yang gak kuat untuk mencapai mimpi itu. Kecerdasan kita yang tidak sampai. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda ingin menjadi orang yang dahsyat luar biasa, bermimpi yang besar. Kalau mimpi saya secara pribadi adalah ingin menjadi seorang pemimpin dunia, ingin merubah dunia ini jauh lebih baik, mengubah bagaimana banyak program sistem yang lebih baik. Maka saya bermimpi bagaimana menjadi pemimpin dunia yang dahsyat luar biasa. So, kegagalan, gimana cara menyikapinya? Yang pertama adalah apa teman-teman sekalian? Kegagalan itu kita ambil pelajaran atau hikmahnya. Yang kedua adalah melatih otot mental kita. Yang ketiga adalah melatih kedewasaan emosi kita. Dan nomor 4 apa teman-teman sekalian? Semuanya adalah proses menuju mimpi besar Anda. So teman-teman sekalian, kalau saya mimpinya ingin menjadi pemimpin besar di dunia ini, Anda mimpinya apa?